Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang analisis rasio keuangan. Presentasi ini bahas analisis neraca dan laporan laba rugi pada organisasi bisnis dan non-bisnis serta menganalisis kinerja keuangan organisasi. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazar Nunisa dengan NIM akhir 1351. Perkenalkan, nama saya Karisma Dwi Amarwati dengan NIM akhir 1348. Perkenalkan, saya Dinda Fadia dengan NIM akhir 1349. Perkenalkan, nama saya Mareta Belkawardani dengan NIM akhir 1350. Perkenalkan, saya Sania Bella Aprilia dengan NIM akhir 377. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk latar belakangnya, laporan keuangan merupakan elemen penting dalam menilai kinerja suatu organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan, bisnis, maupun yang tidak berorientasi pada keuntungan, non-bisnis. Salah satu alat utama dalam analisis laporan keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi. Analisis terhadap laporan keuangan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu organisasi. Berbagai metode seperti analisis rasio keuangan, analisis tren, serta perbandingan dengan standar industri digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan operasional. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek. Yang kedua adalah rasio leverage, digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibayar dengan hutang. Yang ketiga adalah rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Yang keempat ada rasio keuntungan, digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Yang kelima ada common size, mempermudah pembacaan laporan keuangan, cukup membaca perubahan-perubahan yang terjadi di neraca. Dan yang terakhir ada indeks, yaitu membandingkan laporan keuangan dengan analisis indeks. Dari angka indeks bisa dilihat perkembangan perusahaan. Baik, selanjutnya ada perusahaan profit. Perusahaan profit adalah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan profit beroperasi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan laba yang maksimal, menyediakan atau menghasilkan produk, barang, atau jasa guna memperoleh hasil atau laba. Profil PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga dari Ahmad Prawijaya. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Pada pertengahan dekade 1970-an, perusahaan ini mulai menerapkan teknologi pengolahan ultra high temperature atau UHT dan teknologi pengemasan karton aseptik. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada analisis rasio PT Ultrajaya Milk Industry Trading Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas, selanjutnya ada quick ratio dengan hasil akhir 3,85. Selanjutnya ada current ratio dengan hasil akhir 5,39. Selanjutnya ada cash ratio dengan hasil akhir 2,8431. Selanjutnya. Selanjutnya ada rasio leverage. Yang pertama ada time interest earned ratio dengan hasil akhir 11,86. Selanjutnya ada total debt to total asset ratio dengan hasil akhir 0,122 atau 12,22%. Selanjutnya ada debt to equity ratio dengan hasil akhir
1,8274 atau 1,83%. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio dengan hasil akhir 0,2325. Selanjutnya. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover dengan hasil akhir 4,2114. Selanjutnya ada receivable turnover dengan hasil akhir 9,7345. Selanjutnya ada average days inventory dengan hasil akhir 85,48. Selanjutnya ada average collection period dengan hasil akhir 32,08. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada fixed asset turnover yang hasil akhirnya 1,05. Itu adalah total asetnya, lalu total fixed asetnya itu 2,47. Lalu ada working capital turnover dengan hasil akhir 2,24. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada rasio keuntungan. Yang pertama ada profit margin, yang dimana hasil akhirnya 0,3405, operation profit margin dengan hasil akhir 0,1698, net profit margin dengan hasil akhir 0,13. Lalu ada ROA dengan hasil akhir 0,1781, ROE dengan hasil akhir 0,1540, dan return on investment dengan hasil akhir 0,1363. Slide selanjutnya. Di sini ada common size. Saya akan menjabarkan hasil dari 2024 dan 2023. Kas dan setara kas di 2024 itu 49,99% dan 2023 49,29%. Piutang usaha atau piutang usaha neto di 2024 itu dengan hasil 16,81%, 2023 16,10%. Piutang lain-lain neto 2024 itu 1,91% dan 2023 1,29%. Persediaan 28,54% dan 2023 32,44%. Pajak dibayar di muka di 2024 itu 0,002% dan di 2023 0,003%. Uang muka di 2024 2,70%, di 2023 0,69%. Biaya dibayar di muka dengan hasil 2024 0,05% dan 2023 0,19%. Lalu ada aset tidak lancarnya. Aset keuangan tidak lancar 0,03% di 2024 dan 2023 0,03%. Penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama 2024 3,69% dan 2023 3,57%. Hewan ternak produksi itu 6,98% dan 2023 7,01%. Aset tetap di 2024 68,51% dan 2023 75,38%. Aset hak guna itu 1,08% dan 2023 0,98%. Aset tak berwujud 0,25% dan 2023 0,26%. Aset pajak tangguhan 0,17% dan 2023 0,26%. Aset tidak lancar lainnya di 2024 itu 19,31% dan 2023 12,51%. Lalu liabilitas jangka pendek di 2024 utang bank 0,19%, 2023 0,22%. Utang usaha 61,49%, 2023 65,22%. Utang lain-lain 0,12% dan 0,004%. Utang dividen 0,22% dan 0,23%. Utang pajak 5,41% dan 11,70%. Akrual 31,57%
dan 21,17%. Lalu ada utang sewa pembiayaan 1,01% dan 1,45%. Di sini selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas pajak tangguhan 2024 itu 5,61% dan 2023 2,05%. Liabilitas imbalan pasca kerja 73,83% dan 82,60%. Selanjutnya ada utang sewa pembiayaan 20,56% dan 15,35%. Selanjutnya ada ekuitas. Di 2024 itu modal sahamnya 7,00% dan 2023 7,77%. Tambahan modal di setor 0,62% dan 0,69%. Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja di 2024 yaitu minus 0,14% dan 2023 minus 0,41%. Cadangan khusus itu 0,004% dan 0,003%. Telah ditentukan penggunaannya 1,82% dan 2,02%. Belum ditentukan penggunaannya 89,51%, 88 dan 88,64%. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik ekuitas induk di 2024 yaitu 68,82% dan 2023 98,71%. Kepentingan non pengendali itu di 2024 ada 1,18% dan 2023 1,29%. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada common size tabel aset lancar PT Ultra Jaya milik industri dan trading company. Di penjualan 2023 itu 100% dan 2024 100%. Beban pokok penjualan minus 65,95% dan 67,58%. Laba bruto 34,05% dan di 2024 32,42%. Beban penjualan di 2023 minus 15,18%, di 2024 minus 11,84%. Beban administrasi dan umum di 2023 minus 3,10%, 2024 minus 3,04%. Laba rugi setelah kurs 0,41% dan 0,08%. Laba penjualan aset tetap 0,04% dan 0,01%. Laba rugi atas perubahan nilai wajar hewan ternak minus 0,13% dan minus 0,13% dan 0,05%. Pendapatan lain-lain itu di 0,23% dan juga di 2004 0,23%. Lalu ada laba dari usaha 16,32% dan 17,74%. Pendapatan keuangan 0,42% dan 0,84%. Beban keuangan minus 0,001% dan minus 0,656%. Bagian laba neto atas entitas, asosiasi, dan ventura bersama itu di 0,24% dan 0,13%. Lalu laba sebelum beban pajak penghasilan 16,98% dan 18,15%. Beban pajak penghasilan minus 3,98% dan minus 3,87%. Laba tahun berjalan di 13,00% dan 14,29%. Lalu ada keuntungan kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja di 0,20. Selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Selanjutnya indeks total aset lancar tahun 2023 100%. Di 2024-nya 110,39%.
Total aset tidak lancar 2023 100%, 2024 115,39%. Total aset 2023 100%, 2024 112,46%. Total liabilitas jangka pendek 2023 100%, 2024 126,56%. Total liabilitas jangka panjang 2023 100%, 2024 106,50%. Total liabilitas 2023 100%, 2024 123,59%. Total ekuitasnya 2023 100%, 2024 111,07%. Total liabilitas dan ekuitas 2023 100%, 2024 112,46%. Selanjutnya, perusahaan non-profit adalah organisasi yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Perusahaan non-profit juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencapai misi sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Profil Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih merupakan komitmen grup Elang Mahkota Teknologi untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan kemanusiaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Cikal bakal Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dari bidang sosial dan CSR masing-masing unit usaha di bawah grup MTEK seperti Pundi Amal di SCTP dan Peduli Kasih di Indosiar. Maka pada 11 November 2015, manajemen grup MTEK memutuskan mendirikan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih berdasarkan akte notaris nomor 38 di Jakarta dan mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan SK nomor AHU 0023 500 AH 0104 tahun 2015. Berikut ada analisis rasio Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, yaitu rasio likuiditas. Current rasio dengan total akhir 10,46. Quick ratio-nya 5,6072, cash ratio-nya 10,45. Selanjutnya, rasio leverage, total debt to total asset ratio dengan hasil 0,10, debt to equity ratio 0,1056, long term debt to equity ratio 0,1020, time interest earned ratio 0,3671. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis common set Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Aset, kas dan bank tahun 2019 99,82%, tahun 2018 99%, uang muka 0,18%, tahun 2018 1%, jumlah aset 2019 100%, 2018 100%, liabilitas utang lain-lain 9,23%, 2018 0,85%, utang pajak 2019 0,33%, jumlah liabilitas 2019 9,56%, 2018 0,85%, tidak terikat 2019 90,44%, 2018 99,15%. Analisis indeks Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Aset, kas dan bank 2023 100%, 2024 58,65%,
uang muka 2023 100%, 2024 10,28%, jumlah aset 100%, 2024 58,17%. Liabilitas dan aset neto, utang lain-lain 100%, 2024 633,15%. Jumlah liabilitas 100%, 2024 655,78%. Tidak terikat 2023 100%, 2024 53,06%. Jumlah aset neto 100%, 2024 53,06%. Jumlah liabilitas dan aset neto 100%, 2024 58,17%. Analisis hasil perbandingan laporan keuangan perusahaan profit dan non-profit. Analisis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Current ratio. PT Ultra Jaya sebesar 5,39. Setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp5,39 aktiva lancar. Yayasan sebesar 10,46. Setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp10,46 aktiva lancar. Hasilnya, yayasan memiliki likuiditas lebih tinggi yang berarti memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Quiz ratio. PT Ultra Jaya sebesar 3,85, yayasan sebesar 5,61. Hasilnya, yayasan lebih liquid karena memiliki lebih banyak aktiva lancar tanpa persediaan untuk memenuhi kewajibannya. Cash ratio. PT Ultra Jaya sebesar 2,84, yayasan sebesar 10,45. Hasilnya, yayasan memiliki lebih banyak kas untuk melunasi kewajibannya dibandingkan PT Ultra Jaya. 2. Rasio leverage. Total debt to asset ratio. PT Ultra Jaya sebesar 12,22%, yayasan sebesar 10%. Hasilnya, PT Ultra Jaya memiliki beban hutang lebih tinggi dibandingkan dengan asetnya dibandingkan yayasan. Debt to equity ratio. PT Ultra Jaya sebesar 1,83%, yayasan sebesar 10,56%. Hasilnya, yayasan memiliki proporsi hutang yang lebih tinggi dibandingkan modalnya dibandingkan PT Ultra Jaya. Time interest ratio. PT Ultra Jaya sebesar 11,86 kali, yayasan sebesar 36,71 kali. Hasilnya, yayasan mampu menutupi beban bunga lebih baik dibandingkan PT Ultra Jaya. 3. Rasio profitabilitas. Gross profit margin PT Ultra Jaya sebesar 34,05%, yayasan tidak relevan karena non-profit. Operasi profit margin PT Ultra Jaya sebesar 16,98%, yayasan tidak relevan. Net profit margin PT Ultra Jaya sebesar 13%, yayasan tidak relevan. ROA PT Ultra Jaya sebesar 17,81%, yayasan tidak relevan. ROE PT Ultra Jaya sebesar 15,40%, yayasan tidak relevan. Hasilnya, karena yayasan adalah organisasi non-profit, tidak memiliki laba bersih, sehingga tidak relevan membandingkan rasio profitabilitasnya. Namun dari sisi profitabilitas, PT Ultra Jaya lebih menguntungkan karena memiliki return yang cukup baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis hasil perbandingan laporan keuangan perusahaan profit dan non-profit. Analisis common size. Aset lancar Ultra Jaya 49,99% dalam kas dan setara kas. Yayasan 99,8% dalam kas dan setara kas. Analisisnya, yayasan memiliki lebih banyak dana liquid daripada Ultra Jaya. Liabilitas jangka pendek Ultra Jaya sebesar 61,49% berasal dari utang usaha. Yayasan 5,61% berasal dari pajak tangguhan.
Analisisnya, Ultra Jaya memiliki lebih banyak kewajiban operasional dibanding yayasan. Ekuitas, Ultra Jaya sebesar 89,51% dari laba ditahan, yayasan 99% dari hibah dan donasi. Analisis, Ultra Jaya mengandalkan keuntungan, sedangkan yayasan bergantung pada donasi. Selanjutnya ada analisis indeks. Ultra Jaya aset meningkat sebesar 12,46%, yayasan tidak ada data yang tepat dapat dibandingkan. Liabilitas, Ultra Jaya liabilitas naik sebesar 23,59%, yayasan liabilitas naik sebesar 6,5%. Hasil analisisnya, Ultra Jaya mengalami peningkatan utang lebih tinggi dibandingkan yayasan. Ekuitas, Ultra Jaya ekuitas meningkat sebesar 11,7%, yayasan ekuitas meningkat sebesar 10,56%. Analisisnya, Ultra Jaya dan yayasan mengalami pertumbuhan ekuitas hampir sama, tetapi sumber dana berbeda. Kesimpulannya, dari analisis ini menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (Tbk) memiliki likuiditas tinggi dengan current ratio 5,39 serta profitabilitas stabil dengan ROA 17,81% dan ROE sebesar 15,40%. Namun, efisiensi operasional dan ekspansi pasar masih dapat ditingkatkan untuk pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih memiliki likuiditas sangat tinggi dengan current ratio 10,46 serta ketergantungan rendah terhadap hutang. Tetapi perlu memastikan penggunaan dana yang lebih optimal untuk mendukung program sosial. Perusahaan profit berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan laba. Sedangkan organisasi non-profit lebih menitik beratkan keberlanjutan pendanaan dan transparansi. Analisis laporan keuangan menjadi alat penting dalam mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi perbaikan, dan merumuskan strategi yang lebih optimal. Selanjutnya ada saran. PT Ultra Jaya perlu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi, serta melakukan diversifikasi produk dan ekspansi pasar untuk mengurangi risiko ketergantungan. Strategi pendanaan harus lebih optimal tanpa meningkatkan risiko keuangan, sementara pengelolaan piutang perlu diperbaiki untuk menjaga arus kas sehat. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih perlu mengoptimalkan penggunaan dana dengan perencanaan anggaran yang lebih efektif, diversifikasi sumber pendanaan melalui CSR dan hibah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan donatur tetap terjaga. Evaluasi berkala penting untuk memastikan dampak sosial yang maksimal. Baik PT Ultra Jaya maupun yayasan perlu melakukan analisis keuangan secara berkala demi pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan program sosial. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.